Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, daripada Ahok, Roky Gerung usul Anies Baswedan yang jadi kepala otorita IKN. Belakangan, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok digadang-gadang menjadi salah satu calon kepala otorita ibu kota negara yang baru. Ahok menjadi salah satu calon yang ditunjuk PDIP untuk menjadi gubernur ibu kota negara yang akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tak hanya diusung oleh PDIP, nama Ahok juga telah disebut oleh Presiden Jokowi sebagai satu dari 4 nama yang dipilih untuk menjadi calon kepala otorita IKN baru. Kabar tentang Ahok yang akan digadang-gadang menjadi gubernur IKN baru itu turut ditanggapi oleh pengamat politik Roky Gerung. Menurut Roky, munculnya nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai calon yang akan memimpin ibu kota negara baru ini nantinya akan membuat publik bertanya-tanya. Di belakang itu, orang ingat lagi, kenapa mesti Ahok yang ditaruh di situ? Walaupun saya tidak anggap bahwa tak penting banget, karena saya menolak pemindahan IKN. Mau otoritas siapa kek? Wong saya tak peduli, tak suka pemindahan ibu kota itu, ujarnya. Sementara itu, ia menuturkan bahwa nantinya akan muncul asumsi bahwa dipilihnya Ahok adalah bentuk dendam kepada Anies Baswedan. Ia menuturkan, jika memang ingin memindahkan IKN, maka untuk pemimpinnya bisa langsung memindahkan Anies saja ke ibu kota negara tersebut. Menurut Roky Gerung, Anies Baswedan lebih mengerti dan memang ada dalam proses pembicaraan awal pemindahan IKN tersebut. Waktu nama Ahok dimunculkan, orang ingat lagi, wah, ini cuma karena dendam, supaya mau meledek Anies. Kan kalau mau masuk akal, Anies saja dipindahkan ke sana, kan lebih masuk akal. Anies lebih mengerti, dan Anies ada dalam proses pembicaraan awal ini, terangnya. Tapi begitu, nama Ahok muncul, lalu antropologi yang lama itu keluar lagi. Oh, ini sebetulnya dendam lama. Karena itu mau dipulihkan. Ya, semacam ada keangkuhan sebetulnya. Kita dulu kalah, sekarang kita jadikan lagi Ahok, tutur Roky. Dalam hal ini, pria yang juga seorang filsuf itu menilai Jokowi tidak paham akan adanya soal-soal sentimen di masa lalu yang akan kembali menyeruak jika nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu dimunculkan. Pak Jokowi tak paham ini. Kalau Pak Jokowi paham apa yang disebut citizenship, dia mengerti bahwa nanti kalau Ahok ini dimajukan, dendam lama itu muncul. Jadi jangan, kata Roky Gerung. Berita kedua, Ahok digadang-gadang pimpin IKN. Pengamat beri kritikan keras kepada Ahok. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, disebut memenuhi persyaratan menjadi kepala otorita ibu kota negara IKN Nusantara oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, wajar saja PDI mendorong nama Ahok menjadi kepala IKN. Ya, kita tahu, Ahok itu kader PDIP. Kalau kita, ketika Pilkada 2017 di DKI kan, didukung oleh PDI Perjuangan juga. Jadi tidak aneh dan heran kalau PDI Perjuangan mendukung Ahok, ujarnya saat dihubungi wartawan suara.com, Kamis 27 Januari. Namun, Ujang mengingatkan agar Jokowi bersikap objektif dalam menunjuk kepala IKN. Pasalnya, kata Ujang, Ahok merupakan mantan narapidana, sosok yang kontroversial. Bahkan, ada laporan dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan Ahok. Tapi jangan lupa, Ahok itu kan pernah terpidana, kontroversial, banyak masalah. Lalu, ada laporan dugaan korupsi. Mesti saya lihatnya objektif. Ini mesti ditinjau dan diperhatikan oleh Pak Jokowi, tutur Ujang. Menurut Ujang, Ahok dan Jokowi memiliki hubungan kedekatan. Namun kata dia, secara komunikasi, hubungan dengan masyarakat
harus juga diperhatikan Jokowi. Kalau soal kedekatan dengan Ahok dan Jokowi, oke, sangat dekat. Tapi secara komunikasi, hubungan dengan masyarakat harus diperhatikan, papar dia. Karena itu, Ujang menyarankan agar Jokowi tak memilih sosok kontroversial seperti Ahok yang dikhawatirkan menimbulkan polemik. Jangan sampai nanti kepala IKN yang baru itu orang kontroversial. Ini bahaya. Nanti bukan akan menjalankan secara baik, tapi akan banyak bermusuhan dengan rakyat ini yang kita tidak inginkan, ucap dia. Lebih lanjut, dosen Universitas Islam Al-Azhar itu menilai masih banyak orang yang memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai calon kepala IKN. Masa dari 273 juta rakyat Indonesia, masa tidak ada orang yang hebat, katanya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan PDI Perjuangan punya calon-calon yang dianggap memenuhi kriteria dalam memimpin IKN. Salah satunya adalah Ahok. Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi. Hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di DKI, kata Hasto di kantor DP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis 27 Januari. Berita ketiga, Rizal Ramli akan batalkan proyek pemindahan ibu kota dari Jokowi. Itu aja kok repot. Ekonom senior Rizal Ramli, RR, lagi-lagi mengomentari pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kata RR, hanya dengan paksaan IKN dapat dipindah dari Jakarta ke Kaltim, dan tentu konsekuensinya akan membebani perekonomian rakyat. Kalau dipaksakan, tentu bisa pindah ibu kota. Tapi sederhana saja, keluarga pegawai negeri yang biasa kan, pendapatannya pas-pasan. Harus punya rumah baru di Penajam, ujarnya. Kalau elit kaya, hasil korupsi macam-macam, tidak masalah. Punya second atau rumah ketiga, sambungnya. Selain itu, lanjut RR, belum tentu juga Presiden selanjutnya akan setuju dengan ide pemindahan IKN. Belum tentu Presiden yang akan datang setuju dengan ide itu. Bisa-bisa mengingat pertimbangan anggaran yang sulit, rakyat yang susah, dibatalkan saja, ungkapnya. Bagi mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini, pembatalan pembangunan IKN ini bukanlah hal yang mustahil. Meski nantinya Istana Negara telah terlanjur dibangun di IKN yang diberi nama Nusantara. Karni Ilyas lantas mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi bila RR menjadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, kata Karni Ilyas. RR dengan yakin menjawab bahwa pembatalan IKN akan mudah dia lakukan jika menjadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden. Selain barang itu, gitu aja kok repot. Dalam keterangan berbeda, RR tegas mengatakan bila terpilih jadi presiden Indonesia, dia akan membatalkan proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bukan tanpa alasan, RR hendak membatalkan proyek besar tersebut. RR berpendapat bahwa ada banyak negara yang mengalami kegagalan saat memindahkan IKN. Contohnya Brazil, yang memindahkan IKN dari Rio de Janeiro ke Brasilia City, di mana membutuhkan perjalanan pesawat selama kurang lebih 4 jam. Dibangunnya Brasilia City gagal, hanya jadi monumen, hanya jadi tempat liburan, rapat pejabat sembari menghabiskan SPJ, ujarnya kepada wartawan, dilansir Galamedia Senin 24 Januari. Dia menilai pemindahan IKN seharusnya tidak jauh dari lokasi lama jika ingin berhasil. Kalau mau berhasil, harus tidak jauh dengan ibu kota lama, kecuali niatnya jelek, ungkapnya.